So di sini saya bisa kasih clue. Daripada kamu argue siapa yang lebih bagus atau aset mana yang lebih bagus, emas atau Bitcoin, kenapa nggak trading dua-duanya? Peganglah Bitcoin, peganglah emas dan sebagainya. Why? Karena yang jelas kita itu masuk fase perang juga. So selain dari AI robots PHK-in semua orang, in practice ya, kita juga melihat ini jalan paralel dengan ada perang moneter antara Amerika sama Cina. Oke? Nah, perang ini, perang yang berhubungan siapa yang bisa menguasai standar moneter terbaru. Oke, dolar dan sistem petrodolar yang sudah berjalan dari basically 1971 sejak Presiden Richard Nixon membatalkan standar emas berubah ke petrodolar, dan itu kedaluarsanya di 2024 tahun kemarin di sekitar bulan Juli. Perjanjian petrodolar mati. Oke? Nah, di situ Cina mulai masuk gerak dan basically asosiasi atau blok yang namanya BRICS. Mereka mulai sekarang, kita mulai bentuk trade agreement dan perjanjian-perjanjian sehingga kita nggak perlu dolar sama sekali, bisa trade antara kita aja. Rusia sama India, Cina sama Rusia, dan sebagainya. Nah, tentu saja Amerika nggak suka ini. Amerika harus tetap pegang kuasa, sedangkan Cina mau megang kuasa dan mengarah ke situ. Perang ini, kalau Amerika mau melawan ya, mau lawan pakai emas, gak bisa. Kalau Amerika mau balik ke perjanjian petrodolar sama Saudi Arabia dan paksa semua negara kalau mau beli minyak harus pakai dolar, Saudi udah gak tertarik. Saudi Arabia lebih tertarik bikin petroyon daripada petrodolar. Kalau dipaksa harus bikin perjanjian petro. So, Amerika udah kalah di dua dunia itu. Cuma ada satu dunia terakhir, bisa maksa negara kooperatif sama Amerika, karena Amerika pasang standar energi atau Bitcoin standard gitu. Dua ini dua dunia yang Amerika mesti bisa melawan. Tapi ini namanya perang, kita belum tahu siapa yang menang, Cina atau Amerika. Saat ini Amerika yang menang kalau standarnya Bitcoin. Why? Jumlah Bitcoin di treasury terbesar, treasury negara, Amerika yang pegang. Jumlah public company yang pegang Bitcoin terbesar semuanya Amerika. MicroStrategy contoh yang paling terkenal. Jumlah Bitcoin yang dititip di yang namanya custodianship, dua perusahaan terbesar dua-duanya Amerika, Fidelity sama BNY Mellon, Bank of New York. Perusahaan yang menambang Bitcoin terbesar di dunia dua-dua semuanya dari Amerika. Oke?